Baik, rekan guru bahasa Inggris ya, di sini saya sertakan file exercise 9 ya, yang akan kita bahas besok. Jadi nanti setelah kelas kita ini, Bapak Ibu bisa kerjakan dan kirim jawabannya kepada saya ya. Ya, kita lihat soal nomor 1 ya. Which of the following is not an appropriate title for classroom action research? Ya, jadi sini ada classroom action research ini ya. Ya, apa intinya ketika kita ingin membuat judul classroom action research ataupun PTK, penelitian tindakan kelas. Ya. Jadi memang di sini yang tidak ini ya, yang tidak, which is not appropriate. Ya. Maka dalam judul title classroom action research itu harus ada kata improve atau yang bersinonim ya. Lalu ada metode ya. Lalu kadang ada dia identity. Identity itu seperti ini ya, SMP 3 atau kelasnya. Ya, ini intinya ya. Nah, maka nanti di sini kita lihat ada nggak kata improve ya, to improve. Ya, ini ada nggak di sini kata improve sini? To promote itu juga sama dengan improve ya. Ya, in improving. Maka di sini perhatikan yang tidak, which is not. Itu ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini apa nih? A teacher needs to evaluate the improvement and learning progress of students' writing skills. So the teacher asks to collect their. Ya. Maka di sini kata kuncinya ada di sini. Ya. Ini tadi sudah kita singgung teman-teman ya. Jawabannya ini tadi sudah kita singgung di pembahasan. Atau yang kemarin juga sudah pernah ya. Kalau essay ini ya, essay ini kan menulis ya, menulis. Ya. Coba kita lanjut. Nah, ini juga tadi sudah kita bahas teman-teman ya. Ini sudah kita bahas tentang principle of assessment. Oke. Nomor 5, in reading lesson, students have difficulty in finding the meaning of word. Nah, teman-teman, ini kan sudah pernah saya sampaikan ya. Ketika kita mempunyai kesulitan atau ketika kita menemukan kata-kata sulit dalam sebuah teks, ya, biasanya itu bisa kita guessing berdasarkan apa? Nah, kalau saya jawab berdasarkan apa, sudah ketemu jawabannya ini. Ada yang mau ditanya sampai nomor 4? Tidak ada? Kita lanjut ya. Ini, the learning objective for this task is to know what. Untuk mengetahui apa? Nah, maka di sini perhatikan ini jenis teksnya. Jadi berdasarkan jenis teks ini bisa kita jawab ya. Nah, contohnya kita perhatikan sini ya. Advertisement. Advertisement itu apakah ada di situ explanation? Tidak ada ya, jarang advertisement. Advertisement itu biasanya membujuk. Lalu di sini activities that represent the implement of TPEC. Ya. Oke. Maka di sini kalau ada kata TPEC di sini, maka ketiga unsurnya masuk, unsur teknologi masuk, ya, pedagogi masuk, kontennya masuk.
Namun kalau dikatakan ada tipeknya itu, maka unsur T yang paling dominan. Teknologinya harus ada. Contohnya di sini ya, website. Berarti ini kan teknologi. Oke. Video juga termasuk teknologi. Ya. Kita lanjut. To assess the attainment of the indicator. Ya. Indikatornya sini apa? Ya. Jadi teman-teman ya, kalau ada indicator basic competence, salah satu yang perlu diperhatikan adalah KKO-nya. KKO-nya di sini apa? To understand. KKO ya, kata kerja operasional. Bahasa Indonesianya. To understand. Ya. Maka KKO di sini dia harus satu level dengan KKO yang di sini ya. Kemarin saya sudah ada itu ya, menyertakan KKO ya. Oke, selanjutnya tentang metode pembelajaran ya. Sudah ada pernah juga kita bahas metode pembelajaran. Ya. The basic competence is students are able to analyze current information correctly in the classroom. Teacher gives students some task and worksheet from internet and ask students to solve it. Ya. Jadi kemarin teman-teman ya, ini kan masing-masing ada kata-kata yang khusus dia gitu ya. Yang merupakan ciri-cirinya. Kalau contextual learning biasanya apa? Dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Atau bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau problem based learning biasanya ada apa kira-kira kata kuncinya sini? Ya. Kalau inquiry, ya. Cooperative learning, ya ini belajar berkelompok ya. Ya. Oke, kita lihat di sini. Consider the following phenomenon. Ya. Pertanyaannya, what learning activity is suitable for such student? Maka perhatikan aja sini, jenis apanya ya. Sorry ya. What learning activity? Ya. Aktivitas pembelajaran apa yang cocok? Maka kita lihat dia, si James ini orangnya yang bagaimana ya. Ini tentang karakteristik peserta didik ya. Dia suka apa? Who likes to have physical movement? Maka yang kata kuncinya physical movement, yang mana di sini ada physical movement. Oke. What about this? Ini sudah saya share barusan di grup teman-teman ya materinya ya. Yaitu instructional objective. What is instructional objective? Tujuan pembelajaran. Ya. Nanti teman-teman bisa lihat di materi yang baru saya share di grup ya. If student prefer to make use of sight. Kira-kira apa kata kuncinya di sini teman-teman? Ada yang bisa memberitahu kata kunci dari soal nomor 11? Use of sight, yes. Maka ya langsung aja kita lihat yang mana di sini yang menggunakan use of sight. Seperti itu ya. Okay, a student who like
to stay alone and tend to have just few friends but deep friend. Ya, ini aja ya, stay alone, yang suka stay alone. Itu apa itu? Itu aja intinya ya. Oke, next, based on this basic competence, the appropriate learning objective. Ya, ini learning objective tadi sudah ada ya. Ya. Jadi ini juga instructional objective itu sama dengan learning objective ya. Maka pahami ini terlebih dahulu. Nanti teman-teman bisa memilih ya. Oke, itu learning objective, tujuan pembelajaran. Ya, ini salah soal ini ya, semestinya. Seperti ini ya. Oke. Ya, salah satu dari prinsip pembelajaran. Nah, prinsip ya, di sini prinsip. Oke, nomor 15, ini tentang reading comprehension. In the passage, the author lists several lists to do. Lists several activities to do. Oh, sorry. Itu ya, seperti ini ya. Untuk apa? Dalam teks tersebut, nulis membuat beberapa activities, ya, kegiatan, ya, melis beberapa kegiatan untuk apa? Maka ini hampir sama juga dengan apa yang ingin disampaikan penulis di sini. Intinya dia ingin menyampaikan apa, ya? Maka biasanya itu, teman-teman, ya, seperti yang pernah saya bilang, paragraf pertama ini harus dipahami dengan baik, ya. Karena di paragraf pertama biasanya penulis or the author akan menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan, apa yang akan menuliskan apa yang ingin dia sampaikan ya. Ya. Oke, nomor 16 tentang numerasi ya. Ya, perhatikan di sini ada 3 kotak buah ya. Kotak pertama berisi buah. Kotak pertama berisi buah pir dan jeruk. Ya. Kotak kedua berisi buah jeruk dan apel. Ini jeruk dan apel. Lalu kotak ketiga pir dan apel. Jadi tiap kotak ini terdiri dari 2 jenis buah ya, yang berbeda. Distributor buah mengatakan bahwa berat buah untuk setiap jenis buah di masing-masing kotak adalah sama. Maka ini harus dipahami dengan baik ya. Distributor buah mengatakan bahwa berat buah untuk setiap jenis buah di masing-masing kotak adalah sama. Contohnya ini, pir dan jeruk totalnya 17 kg. Beratnya pir dan jeruk itu sama. Oke, maka di sini pilihlah pernyataan yang tepat mengenai berat buah yang tidak busuk. Ya, perhatikan ini. Jawaban benar lebih dari satu. Inilah yang disebut dengan kompleks multiple choice. Pilihan ganda kompleks ya. Jadi jawabannya lebih dari satu. Nanti teman-teman kalau di di tes substantif dia bukan buat gitu ya. Contohnya dia buat tanda hubung atau tanda apa. Lalu ini di checklist, mana yang benar di checklist. Checklist A dan B gitu. Ya, namun di sini nanti teman-teman pilih 2, berarti jawabannya nanti menjadi 2. Contohnya nomor 16 ya.
Nomor 16, A dan B. Gitu nanti cara jawabnya ya. Oke, ada pertanyaan silahkan. Untuk nomor 16 ini kira-kira udah paham nggak cara ngerjakannya, Bapak Ibu? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Ya, baik. Kalau tidak ada teman-teman ya, sebentar lagi ya setelah kelas kita ini, saya akan share soal ini dan silahkan dikerjakan. Kalau sudah selesai, ya kirim jawabannya langsung ke saya ya, di Japri ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Salam sehat, tetap semangat. Sampai bertemu di hari Minggu besok, waktu yang sama. Have a good night. Good night. Terima kasih, Mister. Sama-sama. Terima kasih, Mister.